Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata atau TER terhadap pajak penghasilan pasal 21. Di sini kelompok 6 terdiri dari Auliana Zahira, saya sendiri Ardenta Disaputra, Dira Pramesti Atsarina Awanis, Rehan Erliandra Wiraputra, dan Salvia Sahya Sahitya. Selanjutnya, bagian abstrak akan dijelaskan oleh Dira. Oke. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan dan implikasi dari penerapan tarif efektif rata-rata terhadap pajak penghasilan pasal 21. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif, di mana metode dan teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara mempelajari, membaca, serta mengumpulkan referensi yang berasal dari buku teks, peraturan perundang-undang yang berlaku, jurnal, catatan, serta bacaan lainnya. Penulisan ini menggunakan single case study dalam pemilihan kasus agar dapat melakukan pengamatan langsung dan berfokus terhadap salah satu kasus. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada pajak baru dan tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Dalam implementasinya, TER PPh 21 terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, di mana tarif efektif bulanan berkaitan dengan besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Sementara, tarif efektif harian digunakan khusus untuk pegawai tidak tetap dan didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardenta. Pendahuluan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam melakukan penyesuaian terhadap tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh 21. Di tahun 2024, yaitu pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi melalui PP 58 tahun 2003 dan PP 168 tahun 2023. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penghitungan PPh 21 orang pribadi berdasarkan PP 58 tahun 2003 adalah penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP dari wajib pajak tersebut. PTKP ini menjadi dasar dalam menentukan tarif efektif pemotongan PPh 21. Karena aturan terbaru menggabungkan dua tarif pemotongan, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dan juga tarif efektif pemotongan PPh 21 yang baru saja muncul. Terlebih lagi, tarif efektif pemotongan PPh 21 dibagi menjadi kategori bulanan, seperti TER A, TER B, dan TER C, dengan masing-masing kategori sesuai dengan status dan jumlah tanggungan wajib pajak. Next. Selanjutnya, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penghitungan PPh 21 orang pribadi berdasarkan PP 58 tahun 2023 adalah PTKP dari wajib pajak tersebut. PTKP ini menjadi dasar dalam menentukan tarif efektif pemotongan PPh 21 pasal 21. Contohnya seperti TER A, TK0, TER B, dan TER C selanjutnya. Aturan tersebut menggabungkan dua tarif, yaitu progresif dan juga 17, dengan masing-masing kategori sesuai dengan status dan jumlah tanggungan wajib pajak yang berada di PP 58 tahun 2023. Next. Metode penelitian, tujuan penelitiannya itu menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan dan implikasi dari penerapan tarif efektif rata-rata atau TER terhadap pajak penghasilan pasal 21. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Kemudian menggunakan single case study dalam pemilihan kasus agar dapat melakukan pengamatan langsung dan berfokus terhadap salah satu kasus pada penerapan tarif efektif rata-rata atau TER terhadap PPh 21.
Metode dan teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari, membaca, serta mengumpulkan referensi yang berasal dari buku, teks, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, catatan, serta bacaan lain. Next. Hasil penelitian terhadap tarif efektif rata-rata yaitu perubahan peraturan mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21 membuat variasi dalam pelaksanaannya, yang dimana peraturan terbaru memunculkan tarif efektif rata-rata atau TER. Aturan terbaru ini meringkas tahapan perhitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif, sehingga perlu ditekankan bahwa perhitungan dan performulasikan dalam bentuk tarif efektif, sehingga perlu ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya PPh 21 terhadap penerapan tarif efektif rata-rata yaitu perubahan peraturan mengenai tarif pajak pasal 21 tarif pajak penghasilan pasal 21 yaitu membuat variasi dalam pelaksanaannya, yang dimana peraturan terbaru memunculkan tarif efektif rata-rata atau TER. Salah satu aspek yang penting dalam perhitungan PPh 21 bagi individu yaitu sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2023 adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari individu tersebut. PTKP ini menjadi dasar dalam menentukan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21. Dasar pengenaan pemotongan PPh 21 yang pertama itu ada pegawai tetap dan pensiun. Untuk perhitungannya itu, untuk masa pajak terakhir, DPP-nya itu adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan penuh. Terus, untuk selain masa pajak terakhir, dalam menentukan DPP-nya adalah penghasilan bruto. Kemudian kedua, untuk bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur, yaitu DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. DPP PPh 21 bagi pegawai tidak tetap. Yang pertama, penghasilan yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan, yaitu nominal 2.500.000 per hari. DPP-nya adalah sebesar penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari. Nominal lebih dari 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah sebesar 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Dan penghasilan yang diterima atau diperoleh bulanan, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Next. Selanjutnya ada DPP PPh 21 bagi bukan pegawai. Yang pertama, jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Yang kedua, jasa selain catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Selanjutnya, peserta kegiatan, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah. Selanjutnya, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dan mantan pegawai, yaitu dikenakan DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Sama halnya dengan sebelumnya, PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan untuk wajib pajak orang pribadi ataupun orang luar negeri, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Tarif pemotong PPh 21, yang pertama tarif umum, yaitu tarif pasal 17 yang biasanya kita ketahui yaitu 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%, 60 juta hingga 250 juta 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar yaitu 35%. Tarif efektif rata-rata yang baru ini baru saja disahkan. Tarif efektif bulanan, tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan PTKP sesuai status perkawinan, jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Tarif efektif ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A, B, dan C.
Tak hanya tarif efektif bulanan, TER juga terdapat tarif efektif harian, di mana tarif ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Next. Selanjutnya mekanisme penghitungan TER. Yang pertama ada contoh kasus yaitu Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap pada PTS. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000 serta membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar Rp100.000. Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Jadi untuk tunjangan PPh bruto sebulan yang diterima, jadi untuk tunjangan pajak penghasilan bruto sebulan, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah gaji sebulan Rp6.500.000 ditambah tunjangan pajak Rp300.000 sehingga penghasilan bruto sebulannya Rp6.800.000. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp6.800.000 berdasarkan status PTKP K2 dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000, maka besar PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5%. Maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,5% dikalikan dengan Rp6.800.000 sebesar Rp34.000. Lalu selanjutnya ada contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Yaitu Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Pada Januari 2024, Tuan M memperoleh penghasilan sebesar 4 juta. Dan pada Februari 2024 memperoleh penghasilan sebesar 7 juta rupiah. Berdasarkan status PTKP TK0 besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan N dihitung dengan tarif efektif bulanan kategori A. Maka untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan N selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan untuk bulan Januari, penghasilan brutonya sebesar 4 juta. Jadi untuk pemotongan PPh 21-nya 0% dikalikan 4 juta yaitu Rp0. Untuk penghasilan bruto Februari sebesar 7 juta, pemotongan PPh 21-nya yaitu 1 kali 25% dikalikan dengan 7 juta rupiah yaitu sebesar Rp87.500. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, pertama dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengamati penerapan tarif efektif rata-rata TER dalam pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Fokusnya adalah pada perubahan dalam regulasi terkait PPh 21 yang mempengaruhi variasi dalam pemotongan pajak. Lalu yang kedua dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 atau PP 58 nomor 2023 dan aturan turunannya seperti peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 menghadirkan pendekatan yang lebih sederhana dan terpadu dalam menghitung PPh pasal 21 dengan menggantikan berbagai skenario pemotongan dengan tarif efektif. Melalui TER, gambaran yang lebih tepat dan mudah diperoleh terkait beban pajak sesungguhnya yang ditanggung oleh individu. Lalu dalam implementasinya, TER PPh 21 terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan berkaitan dengan besaran penghasilan tidak kena pajak PTKP
berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Sementara tarif efektif harian digunakan khusus untuk pegawai tidak tetap dan didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Dalam contoh perhitungan yang diberikan, pemotongan PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sesuai kategori status wajib pajak. Dengan mempertimbangkan besaran penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh, perhitungan ini mempertimbangkan PTKP dan tarif efektif yang berlaku dalam situasi yang dijelaskan. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat PPT ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.